Halo, balik lagi nih sama aku di masih di course Reading Comprehension for SBMPTN Test. Dan kali ini aku bakalan ngejelasin tipe-tipe soal ya yang biasanya suka ada di SBMPTN. Salah satunya ini adalah ya ini, identifying the topic of a text. Jadi tipe soal kayak gini tuh selalu ada, pasti selalu ada. Yang nanyain kayak apa topik dari teks di atas. Aku pastiin apa jenis soal kayak gini tuh selalu ada. Yang bedain itu ya as I mentioned before, itu adalah jenis bacaannya atau teksnya. Oke, jadi gimana sih caranya nentuin topik dari teks itu? Sebelumnya kenalan dulu dong, apa sih topik itu? Jadi katanya a topic is one thing the whole paragraph is about. Jadi ini tuh sesuatu dimana satu paragraf itu ya tentang itu. It's almost the same ya with topic sentence. Jadi topic sentence juga kan definisinya itu sebuah sentence yang ngejelasin mau jadi tentang apa sebuah paragraf itu. Ya, jadi kayak gitu. Dan ini biasanya terletak sama ya di awal atau di akhir paragraf. And on the other hand, topik itu a broad atau general theme or message of text. Jadi ini gambaran luasnya, secara luas itu ini topik. Jadi kalau ngejelasin sesuatu yang lebih general, yang lebih umum, ini dinamain topik. Okay. Dan some focus question about identifying topic sentence itu ada beberapa. Jadi ini jenis-jenis pertanyaan yang biasanya dikeluarin untuk nanyain topik. Yang pertama itu pasti ya, what is the topic of the passage? Terus ada juga what does the text tell about? Ini secara nggak langsung kan nanyain ini tentang apa sih. Nah, jadi ini pertanyaan tentang topik. Terus the text mainly discuss about. Ingat, ini ada mainly itu artinya ya yang utamanya ini nyeritain tentang apa. Ini berarti nanyain tentang topik. Terus the text focus on information about. Nah, ini juga ada focus. Jadi ini lebih berfokus tentang apa teksnya ya. Nah, sekarang kita mau tahu gimana sih how to find the topic in a text. Yang pertama itu focus on the first and last sentence of a paragraph. Jadi as I mentioned before, aku nggak bosan-bosan ngomong untuk selalu cek kalimat pertama dan terakhir di sebuah paragraf. Jadi fokus dulu sebelum ngambil semuanya. Oke. Nah, kita untuk mencari topik ini perlu banget yang namanya skimming skills. Kayak yang aku udah jelasin sebelumnya di lesson sebelumnya tentang reading techniques, ada skimming and scanning kan. Nah, salah satu fungsi skimming itu bisa dipakai untuk mencari sesuatu yang general kan. Nah, salah satunya topik bisa digunain pakai skimming. Jadi kalau kita mau tahu ini tentang apa, topiknya tentang apa, langsung aja kita pakai metode skimming. Nah, yang kedua summarize. Karena nggak mungkin misalkan di kalimat pertamanya itu tentang ini dan nanti di optionnya dia ngasih option yang sama kayak persis apa yang ditulisin di kalimat pertama. Itu nggak mungkin. So kamu harus summarize dulu itu tentang apa dan diparafrase lah dengan bahasa kamu sendiri, in your own word ya. Dan yang ketiga learn the answer. Terus cocok-cocokin deh sama pilihan jawabannya. Kalau misalkan pilihan jawabannya ada yang match sama apa yang kamu reword, apa yang kamu paraphrase, ya itu dia jawabannya ya. Oke. Ini ada lumayan ya banyak. Ada 4 paragraf. Ini tuh soal SBMPTN tahun 2014 ya. Tahun 2014. Ini source-nya di sini. Nah, ini katanya gini. What is the topic of the text above? Oke. Ayo kita analisis. Lihat ya. Ini tuh nyelesain soal kayak gini cukup dilihat dulu kata yang aku bilang sebelumnya. Cari di setiap paragraf itu baca 1 atau 2 kata
di kalimat pertamanya. Nah ini kita lihat nih, sampai sini aja, nggak perlu semuanya dibaca karena kita butuh waktu yang singkat, yang brief information tentang ini itu apa. Nah pada paragraf 1 kita lihat nih, parents send their children to school with a best intention, believing that formal education is what kids need to become productive and happy adults. Many parents do have qualms about how well schools are performing, but the conventional wisdom is that this issue can be resolved with more money, better teacher, more challenging curricula, or more rigorous tests. Nah, di sini kita bisa tahu nih kalau paragraf 1 itu ngejelasin tentang problems, masalah-masalah yang ada di sekolahnya. Nih. Oh ya, selain bisa dilihat di paragraf pertama, di kalimat pertama juga bisa langsung aja di kalimat terakhir. Jadi kalau kalimat pertama dari paragraf pertama itu biasanya terlalu terlalu ngejelasin, lebih introduction, memaparkan masalah. Jadi bisa kita lihat di paragraf terakhirnya. Nah, ini kan nyeritain tentang kegagalan sekolah untuk memenuhi ekspektasi dari orang tua. Yang ini. Nah, dan di paragraf kedua kita bisa baca ini. Jadi ini tuh justifikasi dari melesetnya harapan orang tua dengan apa yang terjadi di sekolah. Ini kan orang tua ngeharapinnya ini ya. Nih. Tapi ternyata opposite, kebalikannya. Jadi gagal untuk memenuhi ekspektasi dari orang tua. Nah, terus ini paragraf ketiga itu mempertanyakan kenapa bisa gitu. Metode pembelajaran yang diterapkan di sekolah itu ini padahal compulsory education. Tapi kenapa bisa kayak gitu? Dan yang terakhir ini di paragraf ini tuh metode-metodenya, tapi kenapa bisa sampai gagal. Nah, dari situ kita langsung aja lihat. Jadi ini kan ngebahas itu tentang problems dari sekolah untuk memenuhi ekspektasi atau harapan orang tua ya. Kita lihat nih, restriction ya nggak ada kan di belakang dibahas pembatasan restriction dari kebebasan anak di US school. No, meskipun mention, tapi ini bukan topik utamanya, bukan a whole passage about, jadi no. Wait, ini bukan parents expectation on reformation. Ini kita udah bahas beberapa tadi tentang expectation, but ternyata nggak ngejelasin, bukan bertitik pada ekspektasinya, tapi lebih ke melesetnya sekolah memenuhi ekspektasi dari orang tua. Jadi ini juga no. Terus restriction on children freedom, ini sama ya kayak yang A optionnya, ini juga no. Dan yang D, doubt on the effectiveness of American school system, bisa nggak ya? Oke, save dulu. Dan yang ketiga, absence of research-based school system in the USA. Ini gak ngejebutin ini ya, gak ngejebutin research-based atau apapun itu. Jadi yang paling tepat itu ya ini. Ini efektif gak sih? Kan tadi nanyanya kayak ini tuh lebih berfokus pada kegagalan sekolah untuk memenuhi ekspektasi dari si orang tua ini. Jadi keraguannya itu bener kan ini efektif gak sih, like that lah ya. Nah ini deh jawabannya. Jadi jangan fokus ke satu paragraf, tapi fokus ke semua paragraf. Jadi baca dulu kalimat-kalimat awal atau akhir di sebuah paragraf, terus di rephrase kayak yang aku bilang tadi ya. Oke. Nah ini juga ada exercise nih. Ini juga sama soal SBMPTN tahun 2014, tapi aku maunya
kalian untuk baca dulu ini tentang apa dan coba cari jawabannya sendiri. Oke, ini ada option jawabannya. Nah, supaya kalian bisa lebih paham, karena ini kan bisa di putar-putar ya, back and forth. Jadi coba aja kerjain dulu. Oke, next aku bakalan ngejelasin tentang main idea, gimana caranya cari main idea, dan apa bedanya sih topik sama main idea. Oke, that's all for this lesson. Thank you, see you.